Baiklah, di sini sumber yang saya ambil yaitu buku yang berjudul Kimia Organik Bahan Alam. Alkaloid adalah golongan senyawa organik yang banyak ditemukan di alam. Umumnya berasal dari tumbuhan dan mengandung setidaknya satu atom nitrogen yang bersifat basa. Biasanya mengandung atom nitrogen dalam cincin heterosiklik. Ditemukan di daun, akar, biji, ranting, dan kulit kayu tumbuhan. Umumnya ditemukan dalam jumlah kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa lainnya. Terdapat sekitar 10.000 senyawa alkaloid yang dikenal dengan struktur yang sangat bervariasi. Beberapa memiliki aktivitas biologis yang penting, ada yang beracun dan ada juga yang berguna dalam pengobatan, misalnya morfin dan quinin. Alkaloid adalah bagian dari produk alami atau metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan. Meskipun belum sepenuhnya dipahami, alkaloid juga berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari hama dan penyakit, pengatur tumbuh, atau untuk mempertahankan keseimbangan ion. Banyak alkaloid dapat dimurnikan melalui proses asam basa dari ekstrak tumbuhan. Beberapa alkaloid memiliki efek fisiologis dan psikologis penting dalam pengobatan. Strukturnya diambil dari jurnal Serambi Biologi dengan judul karakteristik fungsi senyawa alkaloid sebagai antifungi pada tumbuhan. Alkaloid memiliki struktur kimia berupa sistem lingkaran heterosiklik dengan nitrogen sebagai heteroatomnya. Unsur-unsur penyusun alkaloid adalah karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Namun, terdapat beberapa alkaloid yang tidak mengandung oksigen, adanya nitrogen. Dalam lingkar pada struktur kimia alkaloid menyebabkan alkaloid bersifat alkali. Berikut adalah contoh struktur alkaloid. Sifat fisika dan kimia pada alkaloid. Yang pertama, sifat fisika biasanya memiliki satu atom N, tetapi beberapa alkaloid seperti ergotamin memiliki hingga 5 atom N. Atom N bisa berupa aminem primer, sekunder, atau tersier, semuanya bersifat basa. Kebanyakan alkaloid berbentuk padatan kristal dengan titik lebur tertentu atau kisaran dekomposisi. Beberapa alkaloid seperti nikotin dan konin berbentuk cairan, sementara beberapa senyawa kompleks memiliki warna. Basa bebas alkaloid umumnya larut dalam pelarut organik. Beberapa pseudoalkaloid dan protoalkaloid larut dalam air, sementara garam alkaloid dan alkaloid quaterner sangat larut dalam air. Sifat kimia, sebagian besar alkaloid bersifat basah, bergantung pada pasangan elektron dan nitrogen. Gugus fungsional yang melepaskan elektron meningkatkan sifat basah, sedangkan gugus yang menarik elektron dapat membuat senyawa sedikit asam atau netral. Alkaloid mudah mengalami dekomposisi, terutama oleh panas, sinar, dan oksigen. Sering membentuk N-oksida. Untuk mencegah dekomposisi, alkaloid sering diperdagangkan dalam bentuk garam seperti taratat sitrat atau asam hidroklorida atau sulfat. Khasiat farmakologis, saya mengambil sumber dari jurnal ilmiah PubMed, yaitu dengan judul Alkaloid, golongan senyawa dengan segudang manfaat farmakologis. Yang pertama, alkaloid sebagai antihiperlipidemia. Kolesterol adalah zat lilin yang diproduksi oleh hati dan ditemukan di banyak makanan termasuk protein hewani seperti daging, telur, dan susu. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung dan stroke, menjadikan area fokus penting ke dalam kesehatan masyarakat. Yang kedua, alkaloid sebagai antibakteri. Senyawa antibakteri adalah senyawa yang menghentikan perkembangan bakteri atau menghancurkan bakteri yang sudah ada. Senyawa ini berperan penting dalam mengatur dan mencegah penyebaran infeksi bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Infeksi bakteri dapat disebabkan oleh beberapa macam patogen. Agen antibakteri alami dan sintesis adalah dua kategori utama dari jenis antibakteri. Agen antibakteri juga dapat ditemukan di alam seperti alkaloid.
Dan yang ketiga, alkaloid sebagai antidiabetes. Diabetes mellitus atau diabetes adalah kondisi metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah karena penurunan produksi insulin atau kerja insulin. Diabetes mellitus merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan, mempengaruhi jutaan orang secara global. Memahami patologis diabetes sangat penting untuk menciptakan metode pengobatan yang berhasil dan meningkatkan kualitas hidup mereka yang terkena diabetes mellitus. Yang keempat, alkaloid sebagai antivirus. Antivirus mengacu pada obat atau terapi yang menghambat reproduksi dan penyebaran virus. Antivirus dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi virus pada orang yang terpapar virus. Tidak semua antivirus efektif melawan semua virus, dan virus tertentu dapat mengembangkan resistensi. Oleh karena itu, pencarian antivirus terus-menerus dilakukan termasuk pencarian terhadap bahan alam salah satunya alkaloid.